Kemudian, salah satu algoritma yang ada di decision tree di sini yang pertama kali itu adalah iterative dichotomizer tree ya, atau singkatnya adalah ID tree. Nah, untuk ID tree di sini menggunakan konsep entropi dan information gain ya untuk membuat pohon keputusannya. Kemudian, pada saat pembuatan pohon di sini yang digunakan adalah top down ya, dengan tidak menggunakan backtracking. Jadi top down itu dari atas, dari root ya, ke bawah gini, itu terus ke bawah lagi. Ya, ini yang dinamakan dengan top down. Nah, kenapa nggak ada backtrackingnya? Karena ini hanya satu arah ke bawah ya. Beda dengan kalau dulu di SI ada divide and conquer ya. Algoritma yang lain adalah backtracking. Kalau divide and conquer kan ini bisa dibagi dua, bisa bagi beberapa gitu ya. Terus sampai bawah ini akan balik lagi ke atas gitu. Itu yang dinamakan dengan backtracking. Tapi di sini kita tidak menggunakan backtracking ya. Jadi hanya satu arah. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini ya. Jadi yang pertama ada namanya Shannon entropy. Ini digunakan untuk menghitung tingkat homogenitas dari suatu sampel ya. Kemudian yang kedua ada information gain. Ini biasanya untuk memilih atribut mana yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Misalkan yang pertama kali digunakan kan atributnya untuk root ya. Untuk rootnya misalkan tadi yang dipakai adalah atribut interview. Nah, sekarang entropi itu apa? Di sini digunakan untuk, kalau di thermodynamics ya, digunakan untuk menghitung apakah sistem itu order atau disorder gitu. Kemudian, kalau di decision tree sendiri, ya, ini digunakan untuk menghitung tingkat homogenitas dari suatu data. Ya, homogenitas itu seperti apa? Misalkan kita punya di kelas ya, ada ya 10 orang gitu ya. Kalau semuanya 10 orang ini adalah semuanya laki-laki, atau semuanya adalah perempuan, maka di kelas ini kita bisa bilang homogen. Dan entropinya otomatis 0 ya. Kemudian kedua, kalau di kelas itu equally divide ya, misalkan equally divide ini contohnya 5 orang laki-laki ya, dan 5 orang perempuan, maka ini kita sebut dengan heterogen ya, atau di sini equally divide, dan entropinya otomatis 1 ya. Dan di sini entropi, rumusnya kita bisa hitung, S itu adalah semesta ya, jadi kalau semesta awalnya 10 orang ya, ini kita akan hitung entropinya untuk 10 orang ini. Adalah summing function dari I dari 1 sampai C, ini adalah jumlah kelasnya. Kalau kelasnya adalah yes, no, maka C-nya adalah 2 ya, jumlah kelasnya. Dan di sini ada PI, PI itu adalah probability dari atribut ya. Dari nilai atributnya, nanti akan ada contohnya, log B, PI. Ya, ingat di sini juga akan ada tanda minus. Nah, contohnya ini. Misalkan kita punya data ya. Data 1, 2, 3, 4. Dan kelasnya adalah yes, no. Ketika kelasnya yes semua, maka ini kita katakan data ini homogen ya. Maka entropinya adalah 0. Tetapi perhitungannya gimana? Di sini kita hitung kelasnya kan yes dan no ya. Berarti nanti akan ada kelas yes dan kelas no. Maka entropinya pertama kita hitung untuk yang kelas yes ya. Di sini probabilitasnya gimana gitu? Ya karena di sini jumlah datanya ya, n-nya adalah 4, terus di sini yes-nya ada 4 ya. Maka probabilitas untuk yes atau kemunculannya yes itu adalah 4/4. Terus di sini dihitungnya minus entropinya ya, 4/4 log 2, 4/4. Ya, minus sekarang untuk kelas no. Karena di sini nggak ada yang kelasnya no, maka probabilitasnya adalah 0/4 ya. 4-nya dari mana? Dari yang jumlah data ini. Sehingga dari sini kalau nanti teman-teman hitung ya, hasilnya adalah 0. Nah, sekarang untuk data kedua. Data kedua di sini jumlah datanya masih sama ya. N-nya adalah 4. Tetapi di sini kita hitung yes-nya ya. Jumlah data yang yes ada 2, no-nya ada 2. Sehingga entropinya sama seperti tadi kita hitung untuk yang kelas yes terlebih dahulu ya. Maka probabilitasnya jadi kelas yes-nya ada 2 ya. Jumlah seluruh datanya ada 4. Sehingga di sini menjadi minus 2/4 log 2 ya. 2/4 minus. Sekarang yang kelas no. Kelas no juga sama di sini ya. Kelasnya jumlahnya ada 2 ya. Yang no. Terus jumlah seluruh datanya ada 4. Sehingga 2/4 log 2, 2/4 ya. Sehingga di sini hasilnya 1. Tapi sebenarnya kalau teman-teman menghadapi data yang seperti ini ya, ini ya udah nggak usah dihitung. Kita bisa ingat-ingat teorinya ya. Kalau homogen semuanya sama, berarti langsung entropinya 0.
Kalau di sini heterogen ya dan equally divide, maka entropinya otomatis 1. Itu adalah perhitungan entropi. Sekarang di sini ada information gain ya. Information gain ini digunakan untuk menentukan atribut mana yang paling menentukan ya untuk mengklasifikasikan kelasnya. Ini adalah rumusnya. Gainnya S, A ya. S itu adalah semestanya. A itu adalah atribut yang mana gitu. Rumusnya adalah entropi semesta dikurangi dengan entropi dari masing-masing atributnya. Nah, ini adalah algoritma dari ID3. Ya, jadi yang pertama di sini kita akan punya datasetnya ya. Misalkan kita simpan di dalam tabel R. Kemudian kita akan menghitung entropi semestanya ya. Ini untuk entropi semesta di sini. Kemudian untuk masing-masing atribut pada tabel R ini dalam dataset ya, maka kita akan menghitung information gain-nya ya. Jadi kalau ada 3 atribut maka akan ada 3 nilai information gain. Kemudian kita akan mengambil atribut yang memiliki information gain paling tinggi ya untuk menjadi root-nya ya. Ini kalau di awal kita membangun decision tree. Kalau udah selesai root berarti adalah decision node yang selanjutnya gitu ya. Tetapi yang diambil adalah yang memiliki information gain paling tinggi di sini. Kemudian setelah atribut itu dipakai ya, berarti kita remove atributnya dari tabel R. Dan di sini yang sudah dikurangi ya untuk atributnya itu kita sebut dengan tabel RS ya. Sebenarnya tidak hanya kolomnya aja yang kita kurangi, tapi kalau sudah ada yang record yang digunakan untuk sudah muncul kelasnya ya, yes or no, maka itu juga kita akan remove ya record yang sudah digunakan untuk yes or no tersebut, atau sudah ada keputusannya di leave note-nya ya. Dan ini akan terus kita ulang ya sampai semua atributnya sudah dipakai atau tidak ada ya data di dalam tabel RS.